pelatihnya Arjan Yuri. Daniel Fernando kembali kali ini. Masih Daniel Fernando berikan bola kepada Jeffrey Dwi Hadi. Masih Jeffrey Dwi Hadi. Lebar dia, berikan kepada M. Robi. Lah dia, M. Robi, pemain muda potensial Persija Jakarta yang musim ini pindah menuju kepada Persik Kediri. Masih M. Robi, umpan cukup baik M. Robi. Masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Ya, luar biasa menariknya melihat bagaimana seorang Robi bisa sampai maju ke depan. Ini menunjukkan bahwa Persik Kediri tidak merasa ragu untuk melakukan penyerangan walau mereka bertindak sebagai tim tamu. Sebuah peluang kali ini, El Loco Gonzalez dan sebuah gol! Gol yang ke-11 bagi Christian El Loco Gonzalez yang membuat publik dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta terdiam dan juga menjadikan Christian El Loco Gonzalez menjadi pemain kedua yang berhasil mencetak gol di partai kandang bagi Persija Jakarta. 0-1 Persija Jakarta tertinggal dari Persik Kediri. Ya, sebuah gol yang saya kira merupakan bumerang bagi kesebelasan Persija, di mana gelandang mereka terlalu terburu-buru naik sehingga tidak menjaga Fagundes. Kita lihat bagaimana juga pemain belakang mereka, stopper antara Abanda juga dengan Jangka tidak menjaga si Gonzalez ya, dengan trupas yang bagus sekali sehingga bobollah gawang Persija baru sekitar menit ke-5. Ya, ada beberapa catatan, beberapa detik setelah saya katakan tadi, luar biasa melihat Pers keberanian untuk marah kepada Danilo. Kita tahu Danilo salah satu pemain asing 3 kali merasakan juara di Indonesia bersama Persebaya dan Petrokimia. Kembali Herman Abanda, datang serangan kali ini El Loco atau Legi Mitra Harjo. Budi Sudarsono tadi, Legi Mitra Harjo kembali, Budi Sudarsono, masih Budi Sudarsono kali ini menguasai bola. Budi Sudarsono, sebuah tendangan cukup keras dan sebuah gol! Budi Sudarsono, mantan pemain dari Persija Jakarta, berhasil mencetak gol kedua dari Persik Kediri yang merubah kedudukan menjadi 0-2 bagi Persik Kediri dan juga gol yang ke-69 sepanjang karirnya di Liga Indonesia. Ya, dan mengapa Budi Sudarsono bisa mencetak gol? Nanti kita perhatikan bagaimana hampir semua pemain Persija hanya menonton anak-anak Persik Kediri menguasai bola. Kita lihat di sini, turun 4 pemain belakang dari Persija, tidak melakukan intercept pada kesempatan pertama. Ini luar biasa bagi tim sekelas Persija. Dan tembakan Budi Sudarsono sendiri juga cukup terarah sekali ke pojok gawang dan memang sulit dijangkau Endro Kartiko. Kita lihat bola mendatar dan kemudian bola itu menyentuh rumput, melambung ke atas, dan ini memang sebuah jalan yang bola sangat sulit dihadang oleh kiper. Ya, dan ini cukup mengundang pertanyaan kita bagaimana untuk menyelamatkan Persija dalam kondisi tertinggal 2-0. Mereka hanya bisa mengandalkan seorang Ibrahim Lestalu yang kita tahu masih terlalu muda. Ini menunjukkan memang di lini cadangan Persija memang cukup parah di skuad mereka. El Loco Gonzalez, masih El Loco Gonzalez cukup baik kepada Budi Sudarsono, masih Budi Sudarsono kali ini menguasai bola. Budi Sudarsono dan sebuah gol! Sebuah serangan balik dari Persik Kediri diselesaikan dengan sempurna oleh Budi Sudarsono dan menambah pundi-pundi golnya bagi Persik Kediri dan merubah kedudukan menjadi 0-3. Persik Kediri unggul atas Persija Jakarta. Iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa hati-hati pemain Persija melakukan serangan-serangan karena bagi Persik cukup hanya 2 kali sentuhan saja bisa menciptakan gol, dan ini terbukti di gol ketiga ini di mana hanya 3 kali sentuhan dari belakang kemudian kepada Gonzalez, dan Gonzalez memberikan trupas kepada Budi, dan Budi memperlihatkan skillnya betul sebagai striker. Dengan tenang dia mengecoh Nyangka kemudian melepaskan tembakan ke gawang, dan tentu saja Hendro Kartiko dengan tembakan seperti susah bagi Hendro Kartiko untuk menggagalkannya. Ya, dan luar biasa Persik Kediri. Kita tahu bagaimana mereka ketika unggul sudah 2-0, tidak ada niat bagi mereka untuk bertahan, tapi terus. Anda lihat Bambang Pamungkas ikut bertahan di belakang karena terlalu emosi semua pemain-pemain Persija ke depan, sehingga begitu. Kali ini oleh Hendro Kartiko, Robertino Puliara, M. Ilham, umpan kepada Greg Nokolo,
Bayangi dia oleh Hamka Hamzah. Masih Greg Nokolo. Greg Nokolo kali ini. Umpan kembali Greg Nokolo. Tertahan oleh Hamka Hamzah. Datang membantu Rizky Ramdhani. Amankan oleh Ahmad Kurniawan. Ya, kita lihat bagaimana pemain yang digantikan adalah seorang Aliuddin, seorang tumpuan Persija di lini depan untuk mencetak gol. Sementara penggantinya belum memperlihatkan kontribusi yang maksimal bagi Persija. Bambang Pamungkas. Balik kali ini Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Sebuah gol! Bambang Pamungkas berhasil mencetak gol yang ke-8 di musim ini dan memperkecil kedudukan menjadi 1-3. Persija Jakarta tertinggal dari Persik Kediri. Ya, gol Bambang Pamungkas sedikit banyak memberi harapan bagi Jackmania agar tim ini mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3 walau memang cukup berat karena kondisi waktu yang sudah memasuki menit ke-61. Ya, kita lihat Bambang membuktikan nalurinya sebagai penyerang, satu peluang yang dimilikinya dan dia berhasil mencetak gol. Dan tentu saja ini merupakan paling tidak memberikan kepercayaan bagi pemain Persija untuk terus mengejar ketinggalan. Tapi sekali lagi hati-hati dalam cukup sial di mana berapa peluang mereka tidak bisa berbuah menjadi gol, sementara Persik Kediri justru peluang-peluang mereka berbuah dengan gol. Kembali lagi sebuah tendangan dari Ade Suhendar masih dapat diamankan oleh Ahmad Kurniawan. Ya, ini juga menjadi suatu faktor yang menjadi garis bawah dari pernyataan pelatih dan Rindo yang mengatakan ketika pertandingan menghadapi Arema Malang, mereka memiliki banyak peluang, tapi hanya berhasil mencetak 1 gol melalui Bambang Pamungkas. Dan malam hari ini seperti juga terjadi hal tersebut. Greg Nokolo kembali, masih Greg Nokolo, kita lihat Greg Nokolo masih berada di atas misar dari Ahmad Kurniawan, peluang dari Greg Nokolo. Ya, gerakan individu atau upaya individu yang dilakukan Greg ini menunjukkan memang tidak ada kerjasama yang bagus di lini depan Persija. Wasit Mukhlis Ali Fatori meniupkan peluit yang menandakan akhir dari pertandingan Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persija Jakarta tertinggal 1-3 dalam skor akhir dalam pertandingan di malam hari ini dan merupakan kekalahan pertama bagi Persija Jakarta dalam Jarum Indonesia Super League. Sebuah hasil yang sempurna diraih oleh Archan Yuri yang juga merupakan mantan pelatih dari Persija Jakarta dalam Super Big Match malam hari ini. Jangan kemana-mana mitra sepak bola, kita akan membahas apa yang terjadi dalam pertandingan ini tapi setelah pesan-pesan berikut ini.